Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan merangkum aplikasi berdampak pada masyarakat dan kehidupan sehari-hari, di mana video ini adalah tugas fisika kuantum. Dengan mata kuliah Fisika Kuantum, kode kelas FIS 3102, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontong Siotang, SSI, MSI, Program Studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Latar belakangnya yaitu menjelaskan alasan pentingnya mempelajari fisika kuantum dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Yang pertama, fisika kuantum membahas perilaku materi dan energi pada skala sangat kecil, yaitu tingkat atom dan subatom. Pada skala ini, hukum fisika klasik sudah tidak lagi mampu menjelaskan fenomena alam secara akurat, sehingga diperlukan pendekatan baru melalui fisika kuantum. Yang kedua, fisika kuantum menjadi dasar utama berbagai teknologi manusia seperti semikonduktor pada perangkat elektronik, laser, panel surya, hingga komputer kuantum. Tanpa pemahaman fisika kuantum, perkembangan teknologi-teknologi tersebut tidak mungkin tercapai. Ketiga, kemajuan teknologi berbasis kuantum memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri. Inovasi di bidang elektronik, energi, komunikasi, dan komputasi meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong daya saing industri di tingkat global. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar fisika kuantum dijelaskan secara ilmiah. Yang kedua, apa saja teori utama fisika kuantum yang memiliki implikasi teknologi. Yang ketiga, bagaimana penerapan fisika kuantum berdampak langsung pada kegiatan ekonomi dan masyarakat. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu memahami konsep dasar fisika kuantum, yang kedua, menjelaskan penerapannya dalam bidang ekonomi. Manfaatnya yaitu yang pertama, menambah pemahaman akademik tentang fisika kuantum, yang kedua, memberikan gambaran aplikatif fisika kuantum dalam ekonomi, yang ketiga, menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fisika dan ekonomi. Selanjutnya penjelasan tentang kuantisasi energi, yang mana rumusnya yaitu E sama dengan H dikali V, yang mana E merupakan energi dengan satuan Joule, H merupakan konstanta Planck dengan ketetapan 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second, V merupakan frekuensi radiasi dengan satuan S pangkat minus 1. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenal cahaya. Adapun aplikasi pada teori Planck yang pertama yaitu panel surya. Pada panel surya, cahaya matahari terdiri dari foton-foton dengan energi tertentu. Menurut teori Planck, foton hanya dapat melepaskan elektron pada bahan semikonduktor jika energinya cukup besar. Energi foton bergantung pada frekuensi cahaya yang datang. Prinsip ini memungkinkan konversi energi cahaya menjadi energi listrik, sehingga panel surya dapat menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang kedua yaitu lampu LED. Pada lampu LED, elektron dalam bahan semikonduktor berpindah antar tingkat energi. Saat elektron turun ke tingkat energi lebih rendah, energi dilepaskan dalam bentuk foton cahaya. Warna cahaya LED ditentukan oleh energi foton yang sesuai dengan teori Planck, bergantung pada frekuensi. Karena itu, LED dapat menghasilkan cahaya yang efisiensi dengan warna tertentu. Yang ketiga yaitu kamera digital. Kamera digital bekerja dengan sensor cahaya yang menangkap foton. Foton yang mengenai sensor akan melepaskan elektron. Jumlah dan energi foton memungkinkan tingkat kecerahan dan warna gambar. Konsep bahwa cahaya datang dalam bentuk foton atau kuanta energi merupakan penerapan langsung dari teori Planck. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda ideal yang menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Besarnya radiasi yang dipancarkan hanya bergantung pada suhu benda, bukan pada jenis atau bentuknya. Nah, dalam fisika kuantum, radiasi benda hitam dijelaskan melalui konsep kuantitas energi, yaitu energi cahaya tidak dipancarkan secara kontinu, tetapi dalam paket-paket kecil yang disebut kuanta. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh Max Planck untuk menjelaskan
spektrum radiasi benda hitam yang tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik dan menjadi dasar lainnya fisika kuantum. Dalam pendekatan kuantum, radiasi benda hitam hanya dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa energi cahaya tidak dipancarkan secara kontinu, tetapi dalam paket-paket diskrit yang disebut kuanta, seperti yang diperkenalkan oleh Max Planck. Pada benda hitam, dianggap tersusun dari osilator mikroskopis yang hanya dapat memiliki energi pada nilai-nilai tertentu. Saat memancarkan cahaya, energi dilepas per satu paket yang besarnya bergantung pada frekuensi radiasi. Nah, konsep ini disebut kuantitasi energi dan menjadi dasar teori kuantum. Pendekatan kuantum ini sangat penting karena fisika klasik gagal menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, terutama pada panjang gelombang pendek yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Teori klasik memprediksi energi tak hingga yang tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, melalui konsep energi terkuantisasi, Max Planck menunjukkan bahwa energi radiasi pada setiap frekuensi memiliki batas tertentu, sehingga berupa spektrum yang dihasilkan sesuai dengan data eksperimen. Nah, karena itu, radiasi benda hitam ini menjadi bukti awal fisika kuantum bahwa dunia mikroskopis bersifat diskrit dan probabilistik, serta menjadi dasar bagi teori foton, struktur atom, dan teknologi kuantum modern. Aplikasi radiasi benda hitam ada dua. Yang pertama, termometer inframerah dan juga kamera termal. Termometer inframerah dan kamera termal memanfaatkan radiasi benda hitam untuk mendeteksi suhu tubuh atau permukaan tanpa menyentuh, sehingga praktis digunakan baik di rumah sakit, bandara, dan juga rumah tangga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, alat ini membantu pemantauan kesehatan, pengecekan demam, serta identifikasi titik panas pada peralatan listrik dan bangunan. Kedua alat ini bekerja dengan mendeteksi atau juga mengonversi radiasi inframerah yang dipancarkan objek menjadi informasi suhu yang akurat. Selanjutnya, kita masuk ke materi pemahaman klasik cahaya sebagai gelombang. Isaac Newton mengatakan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil. Namun, berbagai eksperimen membuktikan bahwa cahaya juga merupakan sebuah gelombang. Salah satu eksperimen yang membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang adalah eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Young menutup jendela di suatu ruangan gelap dan hanya membuka satu celah kecil yang menjadi sumber cahaya tunggal. Di depan cahaya tersebut diletakkan dua celah tipis yang berdekatan. Cahaya dari celah ganda tersebut kemudian diamati melalui sebuah layar. Nah, menurut teori Newton, hanya akan ada dua titik terang yang terlihat di layar karena partikel bergerak lurus melalui dua celah yang ada. Namun, yang terbentuk di layar adalah pola gelap terang. Nah, pola gelap terang ini muncul karena adanya fenomena interferensi yang dihasilkan oleh gelombang. Bagian gelap muncul ketika gelombang cahaya dari kedua celah saling meniadakan. Nah, dan bagian terangnya muncul ketika keduanya saling menguatkan. Berdasarkan percobaan tersebut, Young menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Sayangnya, pemahaman klasik mengenai cahaya ini menemukan permasalahan ketika dihadapkan pada peristiwa efek fotolistrik. Selanjutnya kita akan bahas aplikasi pada cahaya sebagai gelombang. Yang pertama itu adalah interferometer, yang merupakan alat optik yang memanfaatkan fenomena interferensi cahaya, yaitu perpaduan dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan pola gelap dan juga terang. Kemudian yang kedua itu adalah kalibrasi alat optik, di mana proses penyetalan dan pengecekan keakuratan alat optik menggunakan sifat gelombang cahaya. Kemudian yang ketiga itu adalah spektrometer, merupakan alat yang memanfaatkan difraksi dan interferensi cahaya untuk menganalisis spektrum cahaya. Dan yang terakhir itu adalah kisi difraksi, yang merupakan pelat dengan banyak celah sejajar
yang menyebabkan cahaya mengalami difraksi dan juga interferensi. Kita masuk aplikasi pada masyarakat, di mana prinsip-prinsip fisika kuantum ini menjadi dasar perkembangan teknologi digital seperti komputer, telepon pintar, dan juga internet melalui pemanfaatan semikonduktor dan juga transistor. Nah, teknologi ini memudahkan komunikasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan produktivitas kerja dan pendidikan masyarakat. Selanjutnya, di bidang kesehatan, fisika kuantum berperan penting dalam pengembangan teknologi medis seperti laser untuk operasi presisi, pencitraan medis, serta sensor inframerah untuk pengukuran suhu tubuh. Nah, penerapan teknologi tersebut meningkatkan ketepatan diagnosis, mengurangi risiko tindakan medis, dan juga mempercepat proses penyembuhan pasien. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu fenomena yang menunjukkan sifat partikel dari cahaya adalah A. Interferensi, B. Difraksi, dan C. Efek fotolistrik. Dari ketiga jawaban tersebut, jawaban yang benar adalah yang C. Efek fotolistrik, di mana efek fotolistrik terjadi ketika cahaya mengenai logam dan melepaskan elektron. Nah, fenomena ini hanya dapat dijelaskan jika cahaya dianggap sebagai partikel atau foton yang membawa energi tertentu, sehingga membuktikan sifat partikel cahaya. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg menyatakan bahwa tidak mungkin menentukan secara bersamaan dengan tepat adalah A. Energi dan massa, B. Posisi dan momentum, atau C. Kecepatan dan juga waktu. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, semakin tepat posisi suatu partikel diketahui, maka semakin tidak pasti momentumnya, dan sebaliknya. Hal ini merupakan sifat fundamental partikel mikroskopik, bukan keterbatasan alat ukur. Saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3, di mana soalnya efek Compton membuktikan bahwa cahaya memiliki sifat A. Gelombang murni, B. Partikel atau foton, C. Medan magnet. Nah, jawabannya adalah B. Penjelasannya, efek Compton menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang cahaya adalah setelah pertumbukan dengan elektron. Nah, peristiwa ini hanya dapat dijelaskan jika cahaya dianggap sebagai partikel yang memiliki momentum. Baik, saya akan membahas soal nomor 4, yang mana soalnya yaitu besaran berikut yang tidak terkuantisasi dalam mekanika kuantum adalah ada 3 pilihan. Yang pertama adalah energi elektron dalam atom, yang B momentum sudut atom, yang C waktu. Nah, di sini jawaban yang sesuai dengan soal adalah waktu. Mengapa? Karena dalam mekanika kuantum, energi dan momentum sudut dapat terkuantisasi. Namun, waktu diperlukan sebagai parameter kontinu, bukan besaran kuantum. Sebuah lampu LED memancarkan cahaya dengan frekuensi sebesar 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Dalam 1 detik, lampu tersebut memancarkan sebanyak 2 dikali 10 pangkat 18 foton. Konstanta Planck diketahui sebesar 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Tentukan yang pertama, energi 1 foton cahaya, kedua, energi total cahaya yang dipancarkan dalam 1 detik. Maka yang diketahui yang pertama yaitu frekuensi cahaya, yaitu V sama dengan 5 dikali 10 pangkat 14 Hz. Yang kedua, jumlah foton, yaitu N sama dengan 2 dikali 10 pangkat 18. Yang ketiga, konstanta Planck, yang mana ketetapannya yaitu H sama dengan 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second. Kemudian yang ditanya yang pertama yaitu energi 1 foton, yang kedua energi total cahaya. Maka penyelesaiannya yang pertama yaitu mencari energi 1 foton. Energi 1 foton ditentukan menggunakan persamaan Planck, yaitu dengan rumus E sama dengan H dikali V. Dengan memasukkan nilai yang diketahui
diketahui yang mana hanya yaitu 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 dikali nilai V yaitu 5 dikali 10 pangkat 14. Maka hasilnya 3,31 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Dan yang kedua, mencari energi total cahaya. Energi total cahaya diperoleh dengan mengalihkan energi satu foton dengan jumlah foton. Dengan rumus E total sama dengan N dikali E, yang mana nilai N-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat 18 dikali nilai E, yang mana nilai E itu didapatkan dari energi satu foton yaitu 3,31 dikali 10 pangkat minus 19. Maka hasilnya yaitu 0,662 Joule. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah fisika kuantum merupakan fondasi utama bagi berbagai teknologi modern yang berperan besar dalam pengembangan ekonomi global. Konsep seperti kuantisasi energi, dualisme gelombang partikel, dan mekanika kuantum telah melahirkan inovasi di bidang semikonduktor, energi terbarukan, komputer kuantum, dan keamanan data. Nah, penerapan fisika kuantum terbukti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi pada masyarakat. Jadi saran yang pertama itu adalah perlu peningkatan literasi, sains, dan teknologi kuantum di perguruan tinggi. Yang kedua, pemerintah perlu mendorong riset fisika kuantum terapan. Dan yang terakhir, kolaborasi antar ilmuwan dan ekonomi